Salam semuanya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam materi bab 1, yaitu menjadi dewasa dalam segala aspek. Sebagai bacaan hari ini, Lukas 2 ayat 52. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan serta mempresentasikannya melalui slide PPT. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan melalui tindakannya. Keempat, peserta didik dapat mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan melalui sebuah artikel. Kelima, peserta didik dapat memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam kehidupannya sehari-hari. Kali ini pembelajaran kita akan belajar tentang pengertian dewasa. Yang kedua, dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Yang ketiga, pesan Alkitab menjadi dewasa. Pengertian dewasa. Berdasarkan pendekatan para ahli mendefinisikan tentang dewasa sebagai berikut. John Smith, kedewasaan didasarkan pada usia seseorang yang sudah mencapai 18 tahun. Amanda Johnson, kedewasaan didasarkan pada psikologis. Individu dewasa adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan menghadapi tantangan hidup secara bijaksana. Michael Davis, kedewasaan didasarkan pada tanggung jawab. Individu dewasa adalah mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mampu menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Kapan terakhir kamu berulang tahun? Apakah ada perayaan untuk itu? Kalaupun bukan perayaan besar-besaran, mungkin ada masakan istimewa yang disajikan. Ada hadiah atau ada doa syukur yang dinaikkan. Mengapa perlu berdoa syukur? Tanggal kelahiran adalah semacam tonggak yang membuat kita bisa melihat pada hari-hari yang telah kita lewati dalam setahun terakhir. Lalu membuat penilaian, apakah betul kita sudah melewati saat itu dengan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Atau ternyata pada saat-saat kita merasakan Tuhan jauh dari kita? Apapun juga pengalaman kita, tiap kali berulang tahun, kita bertambah usia menjadi semakin dewasa. Mungkin pada saat kita masih kecil dan belum bersekolah, kita begitu ingin cepat menjadi besar agar bisa bersekolah, memakai seragam, menyandang tas sekolah berisi buku-buku, alat tulis, dan bekal makanan. Sama seperti kakak-kakak yang sudah lebih dahulu bersekolah. Dewasa dalam 6 aspek perkembangan, menurut Lewis dan kawan-kawan, kedewasaan itu dilihat dari aspek perkembangan, yaitu fisik, intelektual atau kognitif, emosi, sosial, moral spiritual, dan identitas. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual ke arah yang positif, sehat, dan tepat. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga serta istirahat yang cukup. Ternyata banyak orang yang menderita penyakit tertentu karena memiliki pola hidup yang salah. Misalnya, penyakit diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang diderita ketika seseorang sudah berusia dewasa.
Penyebabnya antara lain karena yang bersangkutan memiliki pola makan yang salah, terlalu banyak memakan yang manis-manis dan unsur lainnya yang mengandung glukosa, kurang gerak, selain memiliki riwayat penyakit diabetes di dalam keluarga. Yang kedua, dewasa secara intelektual atau kognitif. Merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan kreatif. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Ini dapat diperoleh bila sejak kecil seseorang anak diberikan kesempatan menyatakan emosinya, tidak memendam sendiri apa yang ia rasakan. Apalagi bila perasaan itu negatif, seperti sedih, takut, atau khawatir. Peran orang tua penting agar anak dapat merasakan bahwa ia dikasihi, dilindungi, dan dihargai, sehingga dapat bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Keempat, dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, atau lebih muda, sebaya, dan lebih tua, tanpa manipulasi atau dimanipulasi. Manipulasi artinya dimanfaatkan. Jadi, pengertian dewasa secara sosial dikenakan pada orang yang tidak memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri dan juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan orang tersebut. Hal penting lainnya dalam dewasa secara sosial adalah mengambil peran positif untuk memberi sumbangsih berarti bagi lingkungannya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan keberadaan orang lain dan mengambil bagian untuk saling berbagi. Yang kelima, dewasa secara moral atau spiritual merujuk pada pengertian mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku universal dan konsisten. Ia mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan, merasa dikasihi Tuhan, bahkan bergantung pada Tuhan dan mengasihinya. Dengan modal kedekatan hubungan dengan Tuhan ini, ia memiliki idealisme atau cita-cita luhur untuk memberikan sumbangsih positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama mereka yang hidup dalam keadaan kurang menguntungkan. Misalnya, karena miskin, terbatasnya akses untuk mendapatkan air yang cukup agar bisa hidup bersih, terbatasnya akses untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam, dewasa dalam identitas diri, merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga sejumlah kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini merujuk pada sifat, bukan penampilan fisik. Harus diakui bahwa orang tua lebih sering memberikan komentar negatif daripada komentar positif terhadap anak. Bila demikian halnya, sulit bagi anak untuk menemukan apa kekuatan yang dimilikinya. Orang yang menyadari keberadaan dirinya juga diharapkan bertanggung jawab untuk konsekuensi dari tindakan atau perbuatannya, dan tidak malah berbalik menyalahkan orang lain. Pesan Alkitab menjadi dewasa. Kisah yang diceritakan dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52 adalah tentang Yesus yang sudah berusia 12 tahun. Untuk pertama kalinya ia ikut orang tuanya beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan kembali ke Nazaret, orang tua Yesus tidak menemukan Yesus. Ia membuat orang tuanya kembali ke Yerusalem dan mereka menemukan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para ahli ulama di Bait Allah.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya membuat para alim ulama terheran-heran akan kecerdasan Yesus. Memang, pada usia 12 tahun, seorang anak laki-laki sudah mendapatkan cukup banyak pembekalan untuk menyiapkannya menjadi dewasa. Akan tetapi, bahwa Yesus mampu bertanya jawab tentang hal-hal yang membuat para alim ulama terkagum-kagum, menunjukkan bahwa Yesus memang sedang menjalani persiapan untuk kemudian memasuki pelayanannya yang harus berlangsung selama 3 tahun. Dari usia 12 tahun hingga ke usia 30 tahun, saat Yesus memulai pelayanannya dengan mengumpulkan sejumlah murid. Bukankah waktu yang pendek? Dalam Alkitab juga tidak ada cerita tentang kehidupan Yesus pada masa-masa itu. Meskipun demikian, saat ini kita cukup memahami bahwa Yesus menggunakan kesempatan yang ada untuk menyiapkan diri. Perhatikan ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini kita dapat mengenali bahwa Yesus bertumbuh dengan aspek fisik atau bertambah besar, kognitif, bertambah hikmat, emosi, tidak marah kepada orang tuanya ketika orang tuanya menegur, sosial, dikasihi oleh manusia, spiritual, dikasihi oleh Allah, dan identitas diri. Perhatikan ayat yang ke-49, jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Rasul Paulus memberikan pesan di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 tentang perlunya pertumbuhan menjadi saksi dewasa secara spiritual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa bertumbuh menjadi dewasa secara spiritual hanyalah dapat diperoleh bila seseorang menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Menurut Sproul pada tahun 1998. Dengan kata lain, dewasa secara spiritual akan diperoleh bila kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Tidak pernah seseorang terlalu muda untuk mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Selain pembahasan materi di kelas 10 ini membekali untuk melihat karya Tuhan dalam berbagai isu kehidupan yang kalian sudah atau sedang dan akan dijalani. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak semuanya, yang terkhususnya adalah untuk kelas 10 atau fase E pada semester 1. Tuhan memberkati. Shalom.